Oke, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ketemu lagi di praktikum farmasi fisika. Hari ini kita akan membahas terkait viskositas ya. Viskositas larutan Newton dan larutan non-Newton. Oke, dari video yang sudah disampaikan, yang sudah disaksikan tadi, ada video cara perhitungannya dan video praktikum yang tutorial yang sudah diperlihatkan ya di kampus gitu ya. Nah, di sini kita akan membahas terkait hasil percobaan dari viskometer, alat yang kita gunakan untuk mengukur viskositas. Ada dua alat. Yang pertama adalah viskometer Stormer, yang kedua adalah viskometer Oswald. Ya, dari dua alat itu silahkan dibandingkan keuntungan dan kelebihan dari masing-masing alatnya ya. Nanti juga silahkan dicek lagi tugasnya yang ada di Google Classroom. Kalau untuk tugas perhitungan hasil percobaan silahkan dikumpulkan paling lambat itu nanti malam ya, tapi kalau jam 12 malam ya, dan tugas tanya jawabnya silahkan dijawab langsung di situ. Untuk teman-teman yang mungkin sedang melakukan pelayanan, saya beri waktu ya, masih sampai jam 12 malam nanti. Jadi silahkan pretest juga, termasuk silahkan semua dikerjakan ya, saya akan mengambil penilaian dari situ. Oke, langsung saja kita pada hasil percobaan dengan viskometer Stormer. Ini adalah hasil percobaan yang kita ambil dari video yang sudah kita berikan atau video tutorial yang sudah kita berikan ya teman-teman. Nah, di sini ada beban ya, beban awal, beban 50 gram, 60 gram, 70, 80, 100, dan 150. Kita menggunakan satu sampel saja yaitu CMCNA supaya Anda bisa menghitung bagaimana caranya. Yang penting perhitungannya ya. Yang kemudian waktu yang dibutuhkan ya, waktu yang dibutuhkan itu adalah beban awal 0,50 detik dan seterusnya. Ya, ini adalah hasil percobaan untuk viskometer Stormer. Yang perlu Anda lengkapi adalah RPM-nya. Nah, RPM ini rumusnya bagaimana tadi? Coba dibuka modulnya, boleh. Dibuka lagi video penjelasannya tadi ya. Saya tidak akan mengulang-ulang lagi. Yaitu 100 per waktu dalam detik selama 100 putaran dikali 60 menit. Oke, ya. Jadi kalau dia detik silahkan disamakan satuannya ya. Silakan detik-detik semua, menit-menit semua, silakan disamakan satuannya untuk kita mengukur RPM tersebut ya. Berarti 100 per waktu dalam detik selama 100 putaran ya, 50 detik dikali 60 menit. Nanti akan ketemu RPM tersebut. Silakan dicek modulnya masing-masing. Oke, itu untuk percobaan viskometer Stormer ya. Tinggal beban awalnya berapa? 100 dibagi waktu dalam waktunya ini 50 dikali 60 menit. Kita akan dapat RPM-nya. Silahkan dilengkapi dan nanti dibahas. Oke. Kemudian yang kedua, ini kalau untuk viskometer Stormer saya rasa tidak ada masalah ya. Anda bisa menghitung semuanya. Yang kedua ini adalah viskometer Oswald. Viskometer Oswald. Nah, ini cara kerja untuk viskometer Oswald sangat sederhana ya. Kita menggunakan pipa kapiler ya, prinsipnya pipa kapiler gitu ya. Tapi untuk perhitungannya jauh tidak sederhana ya kalau kita bandingkan dengan viskometer Stormer. Oke, jadi di sini masih ada kaitannya dengan percobaan pertama yaitu kerapatan dan juga berat jenis ya. Jadi di sini diketahui ada beberapa pelarut yang akan kita hitung kerapatannya. Jadi nanti Anda kembali menghitung kerapatan. Jadi yang kolom-kolom yang belum diisi ini silahkan nanti diisi dan dihitung ya. Yang saya isi itu adalah viskositas 0 atau viskositas air ya. Nah, kemarin kita sudah membahas bahwa yang kita jadikan acuan itu air. Nah, waktu yang dibutuhkan air adalah 10 detik. Ini sudah diketahui. Kerapatan air pada suhu 25 derajat Celcius sudah diketahui. Dan viskositas air juga sudah diketahui. Tinggal menghitung log viskositasnya saja. Ya, berarti kalau ketemu viskositasnya berapa, tinggal dilogkan saja. Ya, perhatikan di sini Anda sebaiknya menggunakan kalkulator saintifik. Gitu kan ya. Kemudian yang kedua, kalau alkoholnya 15, kerapatannya berapa? Bagaimana cara menghitung kerapatan kalau kita ketahui bobot piknometer plus alkohol?
ya. Kita cari bobot alkoholnya, berarti bobot piknometer plus alkohol dikurangi bobot piknometer kosong, ya. Dapat bobot alkoholnya ya dibagi VP. Nah, nanti dihitung lagi VP-nya berapa ya. Jadi, data yang ini untuk menghitung kerapatan itu cara perhitungannya sama dengan pertemuan pertama. Jadi, untuk kerapatan di sini saya rasa Anda tidak mengalami kesulitan karena minggu kemarin sudah kita pelajari bersama dan kita jelaskan. Nah, kemudian cara menghitung viskositas. Rumusnya apa viskositas? Viskositas adalah viskositas 0 ada di modul dikali T itu adalah T zat ya, T zatnya berapa? Kalau kita mau menghitung viskositas alkohol berarti T zatnya adalah 15. Kemudian dikali rho zatnya dapat dari mana kerapatan zatnya? Kerapatan zat silahkan nanti Anda hitung, dibagi T airnya 10 dikali kerapatan air akan dapat data viskositas. Nah, terus Anda hitung log viskositasnya. Ya dilogkan aja dari hasilnya. Kalau viskositas Aquades 0,8904 log 0,8904 berapa? Oke, Anda bisa melengkapi data ini. Ya. Nah, di sini adalah larutan gula X. Nah, ini nanti akan kita gunakan sebagai nilai Y. Di sini sengaja saya beri warna kuning untuk mempermudah Anda belajar atau mengerjakan. Nah, sudah selesai datanya. Kita akan menghitung perhitungan presentase larutan gula X. Kan diminta. Nah, di sini kita akan mendapatkan data konsentrasi X. Adalah larutan ya, larutan gula baik 40, 50, 60. Log viskositas dari ke larutan gula 40, 50, 60 berapa? Kita naik lagi ke atas. Di sini sudah sengaja saya hitungkan ya. Jadi larutkan gula 40, log viskositas segini, 50, 60 segini. Tinggal Anda masukkan ke sini. Nah, dari sini saya diminta mencari regresi linear. Bagaimana cara menghitung regresi linear? Itu sudah saya contohkan satu video yang saya share di YouTube, yang saya share di Google Classroom ya. Nah, untuk penghitungan regresi linear itu sesuai kalkulator yang saya gunakan. Silahkan kalau Bapak, Ibu atau teman-teman semua memiliki kalkulator yang lain ya, silahkan menggunakan kalkulator saintifik yang lain. Nah, silahkan dicari bagaimana cara penghitungan regresi linear berdasarkan kalkulator yang Bapak Ibu punya ya. Makanya untuk farmasi fisika saran saya adalah Anda memiliki kalkulator yang bisa digunakan untuk menghitung regresi linear atau kalkulator tersebut harus saintifik gitu kan ya. Nah, dari perhitungan regresi linear kita dapat nilai A, B, dan juga R. Ya, persamaannya bagaimana? Persamaan regresi linear itu adalah Y sama dengan BX plus A. Nah, nilai Y dari mana? Nilai Y sama dengan log viskositas larutan gula X persen. Dapat dari mana? Di sini. Jadi, ini adalah nilai Y-nya. Silahkan nanti berapa dimasukkan ke sini. Ya, ini adalah nilai Y-nya. Log viskositas larutan gula X persen yang kita tahu pada tabel. Diketahui Y, ya. Y diketahui. Oke, kemudian kita masukkan rumus. Rumusnya yang mana? Rumusnya adalah Y sama dengan BX plus A. Y diketahui ya. B-nya berapa? B-nya ini ada, diketahui juga. A-nya berapa? A-nya ada. Berarti kita akan dapat ketemu X persen. Yes, kita ketemu X persen. Kalau sudah, kita hitung viskositas larutan gula 55% itu bagaimana? Itu kan ya, kalau sudah ketemu X persennya. Oke, kita masukkan rumus Y sama dengan BX plus A. Y sama dengan B dimasukkan ya. Kemudian X-nya ya, kalau ketemu X persen ketemu X persen. Nah, kalau mintanya dia 55% berarti X-nya kita ganti dengan angka 55. Nah, dikurangi A. A-nya berapa? Minus 0,677. Y sama dengan log viskositas. Nah, ini adalah log viskositas ya, log viskositas. Nah, Y sama dengan, nah ini sudah dihitungkan, coba dicek ya nanti ya, 0,918. Y sama dengan log viskositas, jadi viskositasnya ini di antilog, nanti akan dapat data 8,27 hasilnya. Coba nanti sama dicek ya, apakah perhitungan saya benar atau tidak. Nah, nanti
Ini sudah coba saya jelaskan ya. Silahkan dilengkapi. Jadi tugas teman-teman semua adalah melengkapi yang belum terlengkapi di sini untuk menghitung kerapatan, kemudian untuk menghitung viskositas dan juga log viskositas yang belum diisikan di sini. Nah, kemudian Anda lengkapi berapa nilai X persen ya, dan nilai dari log viskositasnya ini berapa. Nah, nanti didapatkan data. Nah, untuk data baik perhitungan dengan viskometer Oswald dan juga viskometer Stormer silakan nanti dikumpulkan hari ini jam 12 malam. Itu ya, saya rasa tidak susah. Yang perlu jadi perhatian dalam pertemuan ini yang pertama, yang penting itu adalah bagaimana cara Anda menghitung regresi linear, karena nanti kalau kita sampai ke percobaan stabilitas kita juga akan melakukan perhitungan regresi linear ya. Jadi penting sekali untuk Anda belajar ini, dan saya hanya mencontohkan sesuai dengan kalkulator yang saya punya. Kalau Bapak Ibu memiliki kalkulator dengan mode atau tipe yang sama, beruntung ya. Kalau tidak, silahkan dicari sendiri sesuai dengan kalkulator yang Bapak Ibu punya. Di sini coba saya kerjakan ya, saya beri angkanya dan nanti silahkan Anda melakukan pengecekan dengan kalkulator Anda. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tunggu jawabannya jam 12 malam. Selamat berakhir pekan ya. Besok Sabtu masih ada kuliah ya, dinikmati ya. Salam sehat dari saya, salam sehat selalu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.